Halo teman-teman di pelanggan YouTube channel saya, Andri Psikosomatik. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman secara langsung di video-video saya. Tapi kali ini saya mau membicarakan sedikit hal yang mungkin baru belakangan terakhir ini saya menemukannya di dalam praktek, yaitu terkait dengan emosi negatif. Kita sering bahas tentang masalah emosi negatif ya, dan karena kebetulan mungkin saya bergerak di bidang psikosomatik, jadi saya kebanyakan menerima pasien tuh gangguan kecemasan. Jarang mendapatkan pasien bipolar atau depresi berat gitu ya. Tapi kalau kita melihat pasien-pasien yang mengalami gangguan depresi campuran, yang kita sering kenal di praktek sebagai mixed anxiety depression, itu kita menemukan banyak dari kasus-kasus mereka itu punya latar belakang traumatik yang berat ya. Biasanya dari ketidakmampuan dalam menerima kondisi kehidupan sehari-hari. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan pasien, seorang perempuan ya, udah matang usianya, udah di atas 45 tahun. Dan ketika dia datang ke saya itu, kebanyakan pasien yang seringkali bukan psikosomatik murni, biasanya lebih banyak depresi maupun gangguan kepribadiannya. Mereka sering merasa bingung ketika datang ditanya apa yang bisa dibantu. Jawabannya, saya juga bingung kenapa datang kemari. Dan kalau kita melihat hal tersebut, sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang sering kali dianggap salah, tapi memang banyak dari kita tidak tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan setelah wawancara, saya melihat orang ini tegang sekali, very tense ya, terkesan ada menahan marah. Jadi emosi negatif yang dia pancarkan itu sampai kelihatan sekali di dalam gambaran muka dan wajah serta gesturnya dia. Kita sering melihat kasus seperti ini tuh lebih banyak pada orang-orang dengan gangguan kepribadian dan juga masalah depresi atau gangguan mood. Jarang kita temukan pada pasien-pasien anxiety. Pasien anxiety itu atau psikosomatik biasanya sangat senang menceritakan tentang pengalamannya ke dokter, sudah berobat apa saja, sudah dikasih obat apa saja, dan menceritakan gejala sensasi keluhannya dengan sangat bersemangat. Tapi biasanya kalau orang depresi atau dengan gangguan kepribadian, sebaliknya. Banyak kebingungan, banyak menahan, rasanya nggak mau ngungkapin semuanya, dan itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Karena biasanya keadaan seperti ini memang dikaitkan dengan ketidakmampuan meregulasi emosi. Jadi seringkali kalau kita melihat pasien-pasien seperti ini tuh, banyak di antara mereka tuh yang kelihatannya tuh susah untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan berasa kayaknya tuh terburu waktu. Dan ini juga kita sering temukan. Makanya kalau saya bilang ke pasien, saya punya waktu biasanya 25 menit, paling maksimal 30 menit, itu pun untuk pasien baru untuk berkonsultasi. Karena kebanyakan pasien itu rata-rata psikosomatik cemas, berarti tidak terlalu perlu banyak waktu sebenarnya. Tapi kalau untuk kasus-kasus seperti ini, biasanya saya sarankan mereka untuk ke psikolog. Ya, setidaknya mereka punya waktu cukup lebih, bisa 50 menit ya, sampai 1 jam. Dan kalau saya sih saranin lebih kurang dari 1 jam saja. Jangan terlalu banyak atau lebih, karena seringkali malah bikin nggak bagus juga ya, karena terlalu panjang gitu. Dan ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman berkaitan dengan cara bagaimana teman-teman bisa delivery gitu ya, rasa tegang dan cemasnya tersebut menjadi suatu kondisi yang lebih baik. Emosi negatif kalau kita bicara lebih jauh lagi, banyak dikaitkan dengan pengalaman hidup yang mungkin tidak nyaman ya. Bisa dimulai dari sejak masa kecil ya, masa-masa di saat kita berada pada pengasuhan orang tua gitu ya. Dan juga bisa dari pengalaman hidup baru ketika kita menikah dengan orang, mendapatkan masalah yang berat gitu ya. Ini hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan di dalam proses kehidupan kita. Satu hal yang penting yang menurut saya perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menemukan kondisi yang baik untuk keadaan kita itu. Dan seringkali kita perlu berada pada situasi yang tepat sehingga kita mampu mengatasi keadaan tersebut. Itulah situasi yang tepat itu
Biasanya pertama, kalau kita masih bergejala berkaitan dengan gejala psikosomatik atau depresinya, ada cemasnya, maka kita harus cover dulu gejala-gejala tersebut. Pengobatan segera bisa membantu. Ketika kita stabil, baru kita mulai belajar bagaimana nih cara mengatasi kondisi dan emosi negatif. Di dalam video-video di grup psikosomatik ini atau pejuang psikosomatik saya bilangnya, itu sudah saya berikan ya, ada CBT, Cognitive Behavior Therapy, caranya seperti apa, yang mungkin kalau teman-teman nggak bisa sendiri lakukan, bisa konsultasi ke psikolog, atau dengan acceptance therapy ya, terapi penerimaan yang kita bilang terapi ikhlas, itu bisa membantu kita untuk jauh lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman saya pesankan, kalau teman-teman merasa banyak sekali pikiran negatif, emosi negatif yang ada di dalam diri teman-teman, maka belajarlah untuk melepaskannya pelan-pelan. Kalau nggak bisa, minta bantuan orang lain. Jangan ditahan sendiri. Karena terkadang bertahun-tahun mempunyai emosi negatif tersebut, hasilnya tidak akan baik buat kita. Kita bisa mengalami banyak gejala-gejala kejiwaan, cemas, depresi, bahkan bisa mengalami psikosomatik, ya. Dan walaupun psikosomatik menurut saya itu adalah pintu pertama kadang-kadang ya, dari gejala kecemasan, karena tentunya di Indonesia kita sering lebih fokus sama yang biasanya itu terjadi adalah ketika kita berharap adanya sesuatu perubahan secara cepat, tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Jadi proses belajar ini tidak mudah teman-teman, perlu waktu, tapi saya berharap teman-teman bisa melewatinya dengan baik. Buat teman-teman yang belum berlangganan, silakan ya berlangganan di YouTube channel saya. Klik join aja, nanti akan ada. Teman-teman bisa download videonya, kayaknya bebas ya, nggak masalah. Saat wifi lagi kenceng, download aja semua. Dan setelah itu, lepaskan pelangganannya. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu banyak mengeluarkan uang setiap bulannya untuk bisa berlangganan video-video saya tersebut. Dan saya biasanya dalam waktu 1 bulan paling 2-3 kali, nanti Anda bisa berlangganan lagi kalau Anda rasakan ada keperluan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa, ikhlas, sabar, dan sadar sebagai mantra kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.